السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan tugas kita sebagai seorang muslim, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling mulia setelah kalimat tauhid, dan mewujudkan tauhid tersebut adalah al-faraid, menjalankan ibadah wajib. Dan ibadah wajib yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Di antaranya adalah sholat isya yang kita jalankan. Kemudian di antara ibadah mulia setelah kewajiban-kewajiban yang hukumnya fardu ain adalah mempelajari agama Islam, karena dengan belajar kita akan mengenal sembahan kita, mengenal Allah, sehingga kita dapat menunaikan haknya. Dengan belajar kita akan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita akan dapat menunaikan haknya. Dengan belajar kita akan mengenal agama Islam, yaitu mengenal cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, setelah kita membahas kalimat la ilaha illallah, kita telah mengkaji maknanya, kita telah mengkaji rukunnya, dan kita telah mengkaji syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk pada asy-syahadah yang kedua, yaitu wa anna Muhammadan Rasulullah. Makna ucapan kita wa anna Muhammadan Rasulullah atau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka ini mengandung 2 unsur penting. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang hamba. Wal abdu la yu'bad, dan seorang hamba maka tidak berhak diibadahi. Para rasul semua dari awal sampai akhir mereka adalah para hamba, maka masuk abdun la yu'bad, karena hamba maka tidak berhak diibadahi. Bahkan tugasnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat yang mulia, makhluk yang Allah sucikan dari dosa, mereka pun Allah namakan dengan para hamba, ibadum mukramun,
mereka para hamba yang dimuliakan. Karena malaikat itu hamba, fala yu'bad, maka tidak berhak diibadahi. Tapi mereka tugasnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi abdun la yu'bad, seorang hamba maka tidak boleh diibadahi. Kenapa tidak boleh diibadahi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi kita walaupun mulia, tapi beliau tidak memiliki rububiyah. Beliau tidak menciptakan alam semesta. Beliau tidak mengatur alam semesta. Beliau tidak menghidupkan, tidak mematikan, dan lain sebagainya dari perbuatan yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang tidak menciptakan, mereka para makhluk, mereka diciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian. Rabb kalian yang mengatur kalian. Alladzi khalaqakum, yang mana Dia Allah yang menciptakan kalian. Kenapa Allah disembah? Kenapa Allah kita sembah satu-satunya? Karena Allah menciptakan kita satu-satunya. Allah pencipta kita. Al-Khaliq bil asya' wal mustahiq lil ibadah. Yang menciptakan alam semesta, maka dialah yang berhak diibadahi. Walal uluhiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mulia, tapi tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, dan tidak ada rasul atau nabi yang memiliki sifat ketuhanan uluhiyah, tidak ada. Bahkan Nabi Isa pun alaihissalam tidak memiliki khasaisul uluhiyah. Oleh karena itu, karena di dunia ada menyembah Nabi Isa, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya Isa, wahai Isa, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Qala subhanak. Nabi Isa menjawab, maksud engkau ya Allah, in kuntu qultu faqad alimta. Jika aku mengatakan kepada manusia, jadikan aku Tuhan, seandainya aku pernah mengajak manusia untuk menuhankan aku, ibadah kepadaku, faqad alimta, engkau sungguh telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Karena engkau maha mengetahui pada apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui ada apa yang ada pada dirimu. Walal asma'i was sifat. Begitu pula Nabi kita yang mulia tidak memiliki keistimewaan nama dan sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti di antara sifat Allah ada mengetahui perkara gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Maka Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara gaib. Kalau beliau memperkenalkan atau menjelaskan kepada kita tentang perkara gaib, baik urusan yang dahulu sebelum terjadi atau yang akan terjadi, artinya apa yang dahulu sebelum beliau atau apa yang akan terjadi, maka itu memang Allah tampakkan padanya sebagian perkara gaib.
Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Dialah Allah yang mengetahui perkara gaib dan tidak menampakkan perkara gaib kepada seorang pun illa man irtada mir rasul, kecuali yang diridhoi dari para rasul. Berarti sebagian perkara gaib Allah tampakkan kepada para rasul sebagian, tapi mereka tidak mengetahui gaib secara asal. Kalau tahu beberapa hal berkaitan dengan perkara gaib, berarti memang Allah tampakkan kepada rasul tersebut. Wa annau a'badul khalqi, karena Nabi kita Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, berarti beliau adalah makhluk yang paling ahli ibadah. Karena sifat beliau adalah abdun, hamba Allah, maka beliau adalah makhluk yang paling ahli ibadah, yang telah merealisasikan ibadah kepada Allah secara sempurna. Oleh karena itu Rasulullah digelari oleh Allah dengan hamba, itu adalah kemuliaan. Karena penghambaan kalau kepada Allah itu kemuliaan. Coba perhatikan, semua penghambaan itu adalah kerendahan dan kehinaan, kecuali penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kemuliaan. Makanya para malaikat karena mereka hamba Allah, ibadum, lanjutan ayat, mukramun, para malaikat, para hamba yang dimuliakan. Dan Allah menyebutkan Nabi Muhammad dengan sebutan hamba itu dalam posisi-posisi mulia. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan sepertinya fi maqami tanzil, dalam kedudukan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Al-Quran mulia, Allah turunkan kepada seorang hamba termulia di muka bumi melalui para malaikat termulia Jibril alaihissalam, dan di bulan mulia, bulan Ramadan. Allah juga sebut Nabi Muhammad dengan sebutan hamba fi maqamil Isra, posisi Isra, tragedi besar berkaitan dengan syariat ibadah salat 5 waktu, ibadah paling mulia setelah 2 kalimat syahadat, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya di waktu malam. Hamba minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula, yang Allah berkahi sekitarnya. Hamba. Dalam surat An-Najm Allah berfirman, fi fa'auha ila abdihi ma'auha, dan Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang Allah wahyukan. Dalam posisi wahyu, berarti hamba menghambakan diri kalau kepada selain Allah itu kehinaan. Makanya para manusia tidak boleh menghambakan diri kepada para makhluk. Allah mengecam orang yang menghambakan diri kepada harta. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud, dan seterusnya. Celaka seorang menjadi hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya pakaian khamisah. Tapi
Kalau penghambaan diri kepada Allah syaraf kemuliaan. Makanya jadilah hamba Allah dan jangan menjadi hamba selain Allah. Dan ubudiyah kepada Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ubudiyah dalam artian umum. Ini berkaitan dengan ubudiyah rububiyah. Artinya semua makhluk itu berada di bawah kuasa Allah. Maka ini mencakup seluruh makhluk. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Setiap yang di langit dan bumi kecuali datang kepada Allah yang Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Semua tunduk kepada Allah. Ini arti ibadah secara umum. Tapi ibadah secara umum ini bukan pujian posisinya. Karena masuk di situ muslim maupun kafir semua tunduk di bawah kuasa Allah. Adapun yang kedua adalah ubudiyah khassa yang khusus, yaitu ubudiyah dalam artian menjalankan ketaatan. Ubudiyah dalam artian menjalankan ibadah. Maka ini pujian. Dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan para hamba Allah yang Maha Rahman yang mana mereka yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di atas bumi dengan tenang. Wa hadhi ta'ummu kullaman ta'abbada lillahi bisyar'i. Jenis ibadah ini berupa ketaatan dan ibadah, menjalankan ibadah. Ini mencakup setiap hamba Allah yang beribadah kepada Allah berdasarkan syariatnya. Karena memang ibadah itu ada yang dituju dan ada caranya. Ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah dan caranya hanya berdasarkan syariat Allah. Oleh karena itu para ulama perhatikan salah satu usul 3 landasan utama. Mengenal Allah artinya mengenal sesembahan kita. Yang kedua mengenal Rasul artinya mengenal sosok yang menyampaikan agama kepada kita. Yang ketiga mengenal agama Islam artinya mengenal cara ibadah kepada Allah. Berarti mengenal agama Islam itu artinya apa? Mengenal cara ibadah kepada Allah. Sifatul ibadah itu agama Islam. Cara ibadah dengan syariat Islam. Jadi kedua ibadah khassah. Ini adalah ibadahnya orang-orang beriman. Ini yang dipuji. Yang ketiga adalah khassatul khassah. Ibadahnya orang ibadah yang lebih istimewa, lebih khusus. Wa ya ubudiyatir rusul. Jenis yang ibadah yang khusus ini adalah ibadahnya para rasul. Para rasul. Tentu ibadahnya para rasul tidak sama dengan ibadahnya umumnya orang muslim. Karena mereka maksum, terjaga dari kesalahan. Mereka penerima wahyu. Mereka ketika beramal menyampaikan syariat, diikuti manusia setelahnya, semua mengalirkan pahala kepadanya. Allah berfirman, innahu kana 'abdan syakura. Tentang Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh itu seorang hamba yang banyak bersyukur. Ini sifat Rasul. Maka ini ubudiyah yang disadarkan kepada Rasul secara khusus. Karena memang para Rasul ini para hamba Allah yang paling istimewa di antara manusia.
Tidak ada seorang pun yang menyamai para rasul. Tidak ada. Rusulan qad qasasnahum alaik wa rusulan naqsusum alaik wa kallamullah Musa taklima. Ada rasul yang Allah ceritakan kepada kalian, ada rasul yang tidak disebutkan kepada kalian. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Para rasul sendiri itu bertingkat-tingkat. Para rasul, di antara para rasul paling mulia itu ulul azmi. Nabi Nuh, Musa, Isa, Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Di antara para ulul azmi Allah pilih lagi, yaitu Khalilan, dua kasih Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah memilih Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu artinya kekasih, tapi tingkatannya di atas mahabbah, khullah, tingkat tertinggi. Makanya khalil itu hanya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim dengan nas Al-Quran. Dan Rasulullah bersabda, fa innallaha takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan khalila la ja'altu Abu Bakrin khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, hamba yang mulia yang paling dicintai. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Kalau seandainya aku boleh mengangkat seorang manusia di antara umat ini sebagai khalil, niscaya aku akan angkat Abu Bakar sebagai khalil. Tapi karena khalil cuman Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan hadis tadi menunjukkan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dan di antara umat Nabi Muhammad yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun Rasul abduhu wa rasuluh. Rasul maka kemuliaan. Kalau hamba berarti sifat-sifat kehambaan kemanusiaan itu ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Rasul ini adalah kemuliaan, keistimewaannya. Dan ucapan abdun ini sanggahan kepada orang-orang yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana persaksian Nabi Isa itu abdun, hamba, ini sanggahan kepada orang-orang yang berlebihan kepada Nabi Isa sampai mengangkatnya sebagai Tuhan. Tapi Rasul ini sanggahan kepada orang-orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW, tidak memberikan haknya. Begitu pula sifat Nabi Isa, Rasul ini juga sanggahan kepada orang-orang yang merendahkan Nabi Isa alaihissalam seperti orang-orang Yahudi. Jadi Nasara, Gulu, Yahudi, Jafa, merendahkan. Ada sebagian gulu kepada Nabi Muhammad sampai memberikan hak Allah kepadanya, doa kepadanya, dan seterusnya. Ini bertentangan dengan sifat abduhu. Tapi ada di antara manusia yang tidak memuliakan hak Rasul, tidak memuliakannya. Maka ini bertentangan dengan sifat kerasulannya. Sehingga syahadat kita wa rasuluh itu mencakup 4 konsekuensi. Yang pertama, mentaati perintahnya. Perintahnya harus ditaati. Ketaatan kepada Allah itu mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah adalah mutlak.
Tapi kalau ketaatan kepada para makhluk itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali siapa yang enggan. Mesti kalau kita dengar hadis ini pasti akan bertanya, siapa yang enggak mau surga? Sahabat telah mendahului kita dengan pertanyaannya. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggak masuk surga? Ada tak? Jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhal jannata wa man asani faqad aba. Siapa taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Siapa yang enggan, siapa yang maksiat kepadaku berarti dia enggan masuk surga. Man ata'ani dakhal jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku berarti dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Rasulullah, berarti dia enggan masuk surga. Karena Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah. Dan ketaatan kepada Rasulullah termasuk ketaatan kepada Allah. Dan Rasul juga memerintahkan taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya mutlak. Ta'atu fima amar, mentaati perintahnya. Yang kedua, wastinabu ma naha wa zajar, menjauhi larangan Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk konsekuensi dan tuntutan dari makna syahadat Muhammad Rasulullah. Artinya kalau sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti perintahnya ditaati, larangannya dijauhi. Yang ketiga adalah tasdiqu fima akhbar, membenarkan beritanya. Setiap Rasul menyampaikan dalam hadis-hadisnya tentang pemberitaan umat terdahulu, umat yang akan datang, tentang surga, tentang neraka, tentang kejadian akhir zaman, selama itu sahih hadisnya, maka wajib kita benarkan, wajib kita imani. Dan kita pernah belajar cara mengamalkan ilmu adalah dengan melihat dua sisi. Jika bentuknya perintah atau larangan, maka dijalankan. Perintah dengan dilakukan, larangan dengan cara menjauhi. Adapun apabila bentuknya berita, maka wajib diimani. Dan kesimpulan Al-Quran dari awal sampai akhir, begitu pula hadis dari awal sampai akhir adalah dua, tolabun dan amrun. Tolabun wa khobarun, tolak tuntutan, dan tolak mencakup dua, perintah dan larangan. Satunya tuntutan untuk menjalankan, satunya tuntutan untuk menjauh. Yang kedua yaitu berita. Kalau sudah bersyahadat wa anna Muhammad Rasulullah, berarti berita-berita dari Rasulullah ini wajib kita imani. Tidak perlu kita ukur dengan akal kita, nggak masuk akal, nggak boleh. Selama itu berita Rasulullah, wajib kita imani. Tinggal bagaimana kita memahami hadis tersebut, sebagian dipahami oleh para imam. Kemudian keempat, ibadah kepada Allah hanya berdasar syariat dan tuntunannya. Berarti kalau sudah bersyahadat wa anna Muhammad Rasulullah, maka dalam menjalankan ibadah kepada Allah harus melihat cara ibadah dan tuntunannya di bawah Rasulullah SAW. Tidak boleh membuat aturan baru dalam agama, membikin ajaran baru dalam agama. Sudah ada yang dituntunkan saja nggak akan habis-habis. Kita merasa masih banyak yang belum bisa kita jalankan. Nah gitu, kadang-kadang yang ada tuntunannya tidak diperhatikan, senengane
yang tidak ada tuntunannya selalu semangat sekali. Padahal kan yang bodoh. Makanya setan itu memang punya trik. Kalau tidak ada tuntunannya walaupun bondo itu gelem menungso. Yang ada tuntunannya tidak perlu biaya, kadang malesan. Itu makna wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamba apa artinya? Tidak disembah. Rasul artinya apa? Tidak didustakan. Mencakup 4 konsekuensi tadi maknanya. Yang pertama apa? Menjalankan perintahnya. 2, menjauhi larangannya. Yang ketiga, membenarkan beritanya. Yang keempat, ibadah kepada Allah berdasarkan tuntunannya. Ibadah kepada Allah berdasarkan syariatnya. Dan semua jalan menuju Allah tertutup. Semua jalan menuju surga tertutup kecuali jalan yang dilalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jalan yang dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syarih yang mensyarah ini, Fadilatul Syekh Haytham Sarhan, menyebutkan sedikit sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nasabnya. Nasab beliau Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Wa Hashim min Quraisy. Wa Quraisy min al-Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim. Berarti Rasulullah ini nasabnya yang paling mulia. Paling mulia nasab beliau. Kalau diurut larinya ke Quraisy, ya. Wal Quraisy min al-Arab. Dan kalau ke atas sampai ke Nabi Ismail Ibrahim. Mulia. Maka Allah muliakan Rasulullah dengan nasabnya. Allah muliakan Rasulullah dengan kerasulannya, dengan amalnya. Allah angkat derajatnya. Kalau seorang cuma nasab tok, tapi iman dan amalnya tidak, maka tidak manfaat. Dekat dengan orang mulia tidak manfaat kecuali dibarengi dengan iman dan amal. Coba perhatikan, ini kaidah ini. Dekat dengan orang mulia tidak manfaat kecuali jika dibarengi dengan iman dan amal. Lihat Nabi, istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya Nabi Nuh kafirah, tidak beriman. Dekatnya dengan Nabi Nuh tidak menyelamatkan dia. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, anaknya Nabi Nuh, awal Rasul pertama kali, sekedar bergantung dengan nasab mulia Nabi Nuh tidak manfaat. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya Azar, dekatnya dengan Nabi Nuh secara nasab, bahkan itu anaknya, tapi karena tidak beriman maka tidak manfaat. Kita tarik ke belakang, ke depan, ke Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Lahab, ya, ada Abu Jahal. Abu Lahab pamannya Rasulullah. Tapi ternyata apa? Kedekatan dengan ponakannya tidak manfaat. Tidak manfaat. Sekedar dekat nasab tidak manfaat. Makanya Rasulullah bersabda, ya Fatimah binta ammat Rasulillah,
Wahai Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad, selamatkan diri kalian dari api neraka. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. La ughni ankum minallahi syai'a. Wahai Sofia, bibinya Rasulullah, selamatkan diri kalian dengan beriman dan amal soleh. La ughni ankum minallahi, enggak bisa menyelamatkan kalian. Sebutkan satu-satu dari kerabat. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man batta'a bi amaluh lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya tidak dapat mempercepatnya. Tapi kalau nasabnya mulia, kemudian iman dan amalnya mulia, maka ini kemuliaan di atas kemuliaan. Kemudian yang kedua, mauliduhu, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan pada amal fil, yaitu tahun gajah. Sudah kita bahas ketika bahas surat apa? Suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil. Di Makkah fi syahr Rabiul Awal walahu minal umri 63 aman. Umur Rasulullah itu 63 tahun. 3 tahun. Seperti sabda Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun man yajuzu dzalika. Umur umatku antara 60 sampai 70 kebanyakannya. Yang melebihi itu sedikit sekali. Wulida amal fil. Dan orang-orang musyrikin itu benar-benar tahu kejadian ini. Ketika pasukan gajah menyerang Ka'bah, itu benar tahu. Dan termasuk salah satu kesalahan, sebagian orang menyebutkan sebab turunnya surat Al-Fil adalah datangnya pasukan gajah mau menyerang Ka'bah. Itu ada sebagian kita menyebutkan demikian. Maka ini adalah tidak benar. Kenapa? Wong Rasulullah barulah lahir, belum turun Al-Quran. Taib minna arba'una qabla nubuwah. 40 tahun belum jadi nabi. Wa thalathuna ishruna nabiyyan wa rasula. 23 tahun itu jadi nabi dan rasul. Berarti keberadaan Rasulullah di muka bumi menjadi nabi dan rasul untuk membina manusia, mendidik manusia, memperbaiki manusia dengan perintah Allah dan pertolongannya, itu terhitung singkat, tapi mengadakan perubahan yang luar biasa. Yang dahulunya orang-orang musyrikin, sebelum diutusnya Rasulullah itu Allah sifati dengan firman-Nya, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh mereka sebelum itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Setelah Allah utus Rasulnya, maka orang-orang yang dahulu Allah sifati dengan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, Allah sifati dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia dikeluarkan kepada untuk manusia. Berubah. Dan perubahan itu tidak berhenti sampai meninggalnya Rasulullah. Terus berjalan. Islam jaya. Terutama pada masa Khulafa Rasyidin. Begitu pula setelahnya. Tidak ada dalam sejarah perbaikan seperti perbaikan yang terjadi melalui utusan Allah
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi manusia di muka bumi. Nggak ada. Karena memang Allah dukung dengan wahyu. Dukung wahyu. Dan Rasul terakhir. Dan terus Islam ini akan memiliki kemenangan-kemenangan. Al-mustaqbal Islam, masa depan adalah milik Islam. Terkadang surut, terkadang naik, tapi tetap al-mustaqbal Islam, masa depan adalah milik Islam. Wa qad kana yatiman. Rasulullah saat lahir itu sudah yatim. Meninggal bapaknya, masih berada dalam kandungan. Mata abu qabla wiladatihi wa kana fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib. Sehingga Rasulullah berada dalam tanggungan kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Tanggungan dia, kakeknya. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammu Abu Talib. Kakeknya meninggal, maka ditanggung oleh pamannya Abu Talib. Kakeknya luar biasa dalam mendidik dan menjaga Nabi Muhammad. Begitu pula pamannya, luar biasa. Memang sudah Allah siapkan. Tapi Abu Talib ketika meninggal mata ala millati Abdul Muttalib. Tidak oleh Rasulullah sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata tidak mengucapkan. Mata ala millati Abdul Muttalib. Pasti ada hikmah agung yang Allah inginkan. Kemudian bi'itsatuhu, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'itsa ila tsaqalaini al-jinni wal insi wa fa kullu man balagatu da'watuhu wa lam yu'min bi fa wa kafirun kufran akbar ka'in mangkan. Rasulullah itu diutus untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Berarti Rasulnya bangsa jin, yaitu Rasulullah. Begitu pula manusia. Makanya bangsa jin itu tidak ada Rasul, adanya cuma nudur, para pemberi peringatan, para dai ada. Antum buka dalam surat Al-Ahqaf, buka dalam surat jin, menceritakan bagaimana tentang golongan jin yang beriman, nudur. Dan setiap manusia yang mana dia telah mendengar dan sampai padanya dakwah Rasulullah kemudian tidak beriman, maka dia adalah kufur besar. Kufur artinya dia akan masuk neraka. Yahudi, walaupun dia seandainya mengikuti Nabi Musa alaihissalam, Nasara seandainya mengikuti Nabi Isa alaihissalam, lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tetap mengikuti ajaran Nabi Musa, tetap mengikuti ajaran Nabi Isa. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka dia sama dengan kufur kepada ajaran Nabi Musa dan kufur terhadap agama ajaran Nabi Isa. Karena memang ajaran Nabi Musa dan Isa itu mengabarkan akan datangnya Rasul terakhir. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, ma min yahudiyyin wala nasraniyin sami'a billadzi ursiltu bihi wa lam yu'min illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada Yahudi atau Nasrani mendengar aku diutus oleh Allah kemudian tidak beriman, niscaya dia akan menjadi penghuni neraka. Kalau orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa pada zaman Nabi Musa, mereka muslimun. Orang-orang yang beriman pada zaman Nabi Isa, mengikuti ajaran Nabi Isa, mereka adalah muslimun. Islam dalam artian umum, mentauhidkan Allah, ibadah kepada Allah, tidak ibadah kepada selainnya. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad SAW,
maka tidak ada Islam dan tidak ada muslimun kecuali yang Islam dengan Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwatuhu, kemudian dakwahnya. Rasulullah mendakwakan kepada tauhid, dan ini adalah misi utama. Rasulullah selama di Makkah 13 tahun itu mengajak kepada tauhid, kepada tauhid. Setelah berlalu 10 tahun baru turun ajaran untuk sholat. Tapi fokusnya ada tauhid. Tapi tidak hanya mengajarkan tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah, tapi juga wa mahasinil akhlaq. Dakwanya Rasulullah itu mengajak kepada akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Orang-orang yang beriman, orang beriman yang paling tinggi imannya, akmalul mu'minina imanan, berarti iman ini dasarnya, bukan akhlak dok tambah iman, enggak, ya iman dulu, tauhid dulu. Akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Wa mahasinil akhlaq wal a'mal, dan mengajak kepada amal yang soleh, amal yang baik. Wa nahani syirki, dakwanya Rasulullah mencegah dari kesyirikan. Kesyirikan, antum buka hadis-hadis tentang larangan berbuat syirik. Walaupun kadang sebagian orang ada keinginan untuk menghilangkan kamus kata kesyirikan ini. Pada dalam Quran Sunnah penuh dengan pembahasan ini, kalau ini dosa paling agung. Dan Rasul juga menyebutkan apa saja perkara-perkara syirik itu. Wa masawil akhlak, Rasulullah melarang dari akhlak yang buruk, akhlak yang buruk. Wal a'mal, dan melarang dari amalan yang buruk. Akhlak yang baik ini penting, karena akhlak yang baik ini pintu dakwah, pintu hidayah. Kalau Anda ingin ngasih hidayah orang lain, di antara kunci utamanya akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Makanya para ulama ketika membahas pembahasan hukum ibadah tidak lepas daripada membahas masalah akhlak dan adab. Kitabul Maram bahas tentang apa? Hadis ahkam, hadis tentang hukum. Tentang hadis toharo, hadis tentang sholat, hadis tentang zakat, hadis puasa, tentang haji. Terus fikih. Di ujung pembahasan adab, pembahasan khusus Kitabul Jami' tentang masalah adab, tentang akhlak, tentang kezuhudan. Berarti seakan-akan beliau menginginkan kalau Anda telah mengetahui masalah ibadah dan ibadah Anda itu benar, jangan lupa ini juga bagian agama. Akhlak ini, adab bagian agama, jangan ditinggalkan. Ibadah yang baik diharapkan membuahkan akhlak yang baik. Kitab Akhir Wasitiyah karya Syekhul Islam rahimahullah tentang masalah keimanan, masalah akidah, perkara yang diimani, tentang asma dan sifat, tentang karamah, tentang syafaat, ya, tentang al-haud, telaga, perkara yang diimani. Tapi bagian akhir, fa'innahum, sungguhnya Ahlussunnah itu yang dubun, mereka mengajurkan ila antasila man qata'ak, supaya kalian menyambung orang yang memutus tali persaudaraan denganmu. Jadi menyambung yang orang yang mutus. Hakikat nyambung itu bukan nyambung ketika disambung, tapi hakikat nyambung adalah ketika ada yang memutus, ada yang nyambung. Dalam hadis baginda Nabi bersabda,
laisal wasil bil mukafi. Hakikat nyambung silaturahim bukan bayar. Ketika disambung baru nyambung. Walakinil wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Tapi hakikat menyambung silaturahim itu ketika diputus ada yang nyambung. Kalau sudah bayar ngimbangi banyak yang bisa. Tapi ketika diputus kemudian ada nyambung, itulah hakikat nyambung. Namanya nyambung silaturahim. Wa indubuna ila antasiman qata'a, kata Syekhul Islam. Wa antu tiyaman haramak, akan ku memberi orang yang mengharamkan pemberian padamu. Dia mengharamkan untuk memberi kepadamu kebaikan. Tapi seorang Ahlus Sunnah diharapkan justru memberi orang yang mengharamkan pemberian kebaikan padamu. Wa anta'fu man dzalamak, agar memanfaatkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Jadi berbuat zalim suruh maafkan. Anta'fu man dzalamak, supaya memaafkan orang berbuat zalim kepadamu. Wa anta'fu man dzalamak. Wa naha an masawil akhlaq wa safsafiha. Dan Islam melarang untuk dari akhlak yang buruk, akhlak yang rusak. Baik bentuknya adalah ucapan maupun perbuatan maupun tulisan, karena macam-macam, maupun hati. Antak faman dzalamak wa na'an masawil akhlaq wa safsafiha wa anil baghi, dan melarang untuk berbuat melampaui batas kepada makhluk dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Gak dibolehkan berbuat melampaui batas, zalim gak boleh. Akidah yang baik diharuskan membuahkan akhlak yang baik, adab yang baik. Maka akhlak tidak dipisah dari akidah. Jangan kemudian yang penting akidahnya benar. Loh, iman itu cuma di hati. Ahlus Sunnah kan iman itu qaulun wa aman wa i'tiqad. Iman itu ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Jadi kemudian yang penting akidahnya benar, yang tauhidnya benar. Lah, amal, adab akhlak juga perlu diperhatikan, dan itu adalah Ahlus Sunnah. Makanya kita berusaha dengan belajar, kita dengar satu ayat, dengar satu hadis, itu kita berusaha untuk menggeser dan mengurangi kekurangan kita. Kita sempurnakan kekurangan kita. Yang kurang-kurang apa, kebiasaan tidak baik itu diperangi, dihilangkan. Berkaitan dengan keyakinan yang tidak baik supaya berubah. Keyakinan yang rusak-rusak, biasa ke dunia perdukunan, dunia sihir, maka perlu dihilangkan. Yang punya penyakit hati, hasad, dendam, dihilangkan. Ya. Ibadah-ibadah tidak baik, tidak ada tuntunannya, itu diganti dengan ada tuntunannya. Atau ibadahnya dulunya asal-asalan, kalau sholat tidak tumakninah, dengan belajar terapkan sholat tumakninah. Dan memang kenikmatan sholat itu dengan tumakninah. Kalau nggak tumakninah nggak akan Anda bisa menikmati hakikat sholat, nggak mungkin. Makanya Rasulullah itu waju'ilat qurratu ainil li fis sholat, jadikan sholat itu adalah penyejuk mata hatiku. Arihna bis sholat, kata Rasulullah, wahai Bilal, hibur kami dengan sholat. Ketika adzan, terhibur Rasulullah dengan adzan. Kalau kita enggak dengar adzan, sibuk karpe dewe, ya. Sholat ya, hayya ala sholat, supaya datang ke masjid, jauh dari masjid, ya. Rasul ketika ada suatu problem, Rasulullah justru dia sholat. Kalau ada sesuatu yang memberatkan, hamma ila sholat, maka beliau sholat. Kalau sekarang ketika ada problematika, pertama kali tinggalkan apa?
malah meninggalkan sholat, tuh aneh. Lah ini solusi, salah satu solusi. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa al khashi'in. Mintalah tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat, karena sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Para jamaah rahimakumullah, ini dapat kita bahas. Kita sampai pada dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih dalam secara singkat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bagian daripada pembahasan wa anna Muhammad Rasulullah, dan bagian daripada pembahasan penting tentang mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.